Ini semua zat-zat yang membuat kita merusak pelan-pelan. Tetapi kita nggak rasa karena apa? Ya semuanya adanya itu. Mereka membuat suatu lembaga di bawahnya untuk mengatur regulasi dunia. Nah ini sistemnya mereka. Dia ingin membangun New World Order, kerajaan iblis di bumi. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang melimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan membahas materi firman Tuhan yang tentunya dibawakan oleh hamba Tuhan yang sudah tidak asing lagi ya dari video-video yang kemarin, yaitu Komjen Dharma Pongrekun, yaitu tentang tatanan dunia baru atau yang kita kenal dengan New World Order. Dan ini adalah episode yang ke-6, part yang ke-6. Jadi setelah ada episode 1, 2, 3, 4 dan terakhir kemarin 5, ini adalah yang ke-6 ya. Jadi ini berkesinambungan secara terus menerus karena ini materi yang dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun ini sangat panjang sekali, jadi saya bagi di beberapa video tentunya. Nah, buat kalian yang sudah pernah nonton di video-video sebelumnya, tentu kalian akan mengerti materinya. Jadi ini kesinambungannya. Tapi buat kalian yang belum atau yang baru datang di Terang Kemuliaan, kalian bisa tonton video-video sebelumnya, yaitu tentang materi firman tentang tatanan dunia baru atau New World Order di episode yang pertama, 2, 3, dan 4 dan 5 ya di video-video sebelumnya. Nah, seperti biasa sahabat Terang Kemuliaan, sebelum kita lanjut videonya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungannya selama ini terhadap channel Terang Kemuliaan. Terus dukung channel Terang Kemuliaan ini tentunya ya dengan nonton videonya, subscribe channelnya, bagikan video-videonya ke yang lain, ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, ke orang-orang yang kalian kenal, bahkan ke orang-orang sekitar ya, agar kiranya channel ini tentunya bisa berkembang, bermanfaat, dan menjadi berkat untuk orang banyak. Dan buat kalian yang baru datang di channel Terang Kemuliaan, silahkan support pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain. Jadi sama-sama kita melakukan pelayanan ya. Salah satunya pelayanan dilakukan channel Terang Kemuliaan ini melalui online ya, melalui YouTube, dan kalian bisa support pelayanan dari Terang Kemuliaan ini dengan cara subscribe dan share video-videonya. Nah, sahabat Terang Kemuliaan, sebelum kita lanjut ke video dari Komjen Dharma Pongrekun tentang materi tatanan dunia baru atau New World Order, di sini saya akan membagikan beberapa ayat seperti biasa ya. Saya akan bagikan dulu beberapa ayat yang kita ambil. Ini tentunya berkaitan dengan akhir zaman ya, berkaitan dengan apa yang kita bahas dalam materi tatanan dunia baru ya, di dalam New World Order yang akan dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun. Nah, silakan buka di Wahyu ya, di kitab Wahyu 15 ayat 2. Wahyu 15 ayat 2 akan saya bacakan untuk kalian. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ini menceritakan tentang pada hari penghakiman ya. Di Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu atau bilangan namanya. Di Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi sini dibilang ya bahwa nanti pada hari sebelum hari penghakiman ya, sebelum Tuhan datang kedua kalinya, akan terjadi masa penyiksaan di mana kerajaan iblis itu mulai ada ya, atau yang dikatakan dengan tatanan dunia baru atau New World Order itu ya. Dimana di sini kita harus hati-hati bahwa ternyata dibilang seperti ini kan di Wahyu 13 ayat 17 tadi, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi nanti itu di masa yang terjadi istilahnya apa, kerajaan antikris itu ya, kerajaan iblis sebelum Tuhan datang kedua kalinya, itu akan terjadi di mana manusia itu sulit membeli dan sulit menjual, kecuali jika memakai tanda itu. Tandanya apakah
tanda di dahi seperti tato, apa tanda di tangan seperti itu, dan kalian harus hati-hati ya. Dan sebetulnya itu bisa dikenali karena di sini dibilang di Wahyu 13 ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Jadi bilangannya dibilang di sini 666, 666 ini udah jelas sekali dikasih tahu di sini ya. So itulah ayat yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat dan menjadi istilahnya apa ya, ilmu pengetahuan buat kita dan membuat kita lebih motivasi lagi, lebih mawas diri, lebih berjaga-jaga lah ya, berjaga-jaga akan apa yang terjadi di sekitar kita, karena ini sudah terjadi bukan untuk nanti tapi sudah dimulai dari saat ini. Baiklah sahabat dalam kemuliaan, kita langsung saja akan mendengarkan materi firman Tuhan tentang datangan dunia baru atau New World Order di episode yang ke-6 atau bagian ke-6 ini, part yang ke-6 ini, yang dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekut. Selamat menyaksikan. Lanjut. Nah ini gambar Allah ada di dalam diri kita. Sel. Dari bahasa Ibrani, selem. Jamaknya, singularnya sel. TS itu kebenaran, EL itu Elohim. Jadi gambar Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Ini saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah diajarin sama siapapun juga. Saya dikasih sama Tuhan untuk menyampaikan bahwa ternyata kita punya kekuatan Allah. Ini rahasia. Dunia ingin merusak sel kita. Perhatikan, banyak orang yang rusak selnya seperti susu rusak. Saya punya di sini ada semua. Jadi selnya rusak. Jangan rusak gambar Allah yang sudah Tuhan berikan. Itulah originalnya. Makanya gambar anak-anak tadi itu walaupun cuma gambar punya kekuatan yang luar biasa. Jadi penting sekali sel. Sel ini apa? Gambar, image. Makanya apa? Kenapa kita suka melihat gambar? Bapak ibu ketika bapak pendeta jatuh cinta sama nyonya, bapak lihat gambar terus kan? Gambar. Ibu lihat. Semua gambar. Foto kirim-kirim kemana? Gambar kan? Semua gambar. Dan gambar itu adalah image. Jadi beriman adalah berimajinasi kepada siapa yang Anda imani. Kepada siapa, itu beriman. Jadi omong kosong kita bilang beriman, tetapi kita tidak berimajinasi kepada yang kita imani. Nah, dunia sekarang suruh lihat gambar-gambar, suruh kita berimajinasi dengan ilusi yang dia bikin, dengan semuanya supaya kita berimajinasi ke situ. Sehingga mulailah kita dengarkan, lalu mulut kita perkatakan. Saya mau tanya, tahun 2020 atau tahun 2021 ini, Bapak Ibu lebih banyak menyebut nama Yesus atau nama yang lain? Media-media lebih senang menyebutkan nama Yesus, nama Tuhan, atau nama yang lain. Kenapa? Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Supaya Bapak Ibu memperkatakan seterus setiap hari. Di mana-mana kita diingatkan. Bukan terhadap kuasa Kristus, tetapi ketakutan. Ketakutan sedang ditularkan di mana-mana. Tidak di mana-mana, termasuk di tempat-tempat yang harusnya hadirat Allah hadir. Dan semua kita terbawa ke sana semua. Mulai dari depan. Tanpa sadar, ini yang saya bilang permainan alam bawah sadar Pak Pendeta. Kita mulai berkompromi dengan dunia ini. Karena apa? Kita takut kehilangan dunia, bukan takut kehilangan keselamatan kekal. Saya tantang, kalau Bapak Ibu semua betul-betul cinta akan Tuhan, mulai hari ini tampakkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita dengan muka yang tidak berselubung. Artinya apa? Tidak ketakutan. Karena ketakutan inilah satu-satunya cara iblis membunuh kita. Iblis datang sebagai pencuri, makanya kita ngeri sama pencuri.
Untuk apa dia? Mencuri damai sejahtera. Dia membunuh. Membunuh apa? Fisik kita. Dia nggak bisa membunuh jiwa. Yang bisa membunuh tubuh dan jiwa hanya Tuhan Yesus, Tuhan. Dan akhirnya apa? Binasa. Membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lihat, banyak yang sudah meninggalkan kita sia-sia. Bukan dalam perjuangan iman, tapi perjuangan mencari kehidupan dunia. Sia-sia itu namanya. Tapi kalau dia berjuang untuk menjadi saksi Kristus, maka upahnya besar di surga. Dia dapat mahkota kehidupan. Bukan mahkota yang seperti ditawarkan oleh dunia ini, yang semuanya akan termakan oleh ngengat. Kita selalu ketika lagi aman, hidupku adalah Kristus. Mati adalah, masih siap untuk itu. Siap enggak? Siap enggak? Enggak siap. Kalau siap, ini yang bilang, ketika kita mengatakan siap, bahwa kita memuji dan menyembah dengan segenap akal budiku, jiwa, raga aku, dan sebagainya. Gitu. Cukup diam. Ada masalah, senyum. Gitu. Kita sudah lama tergiling oleh dunia yang menyesatkan kita. Lanjut. Nah, ini sel kita. Ini sel kita. Ini nggak mau nyala kenapa? Coba biar nyala. Saya mau tunjuk. Itu lihat. Itu sel inti sel kita. Mirip nggak dengan yang suka dilihat di jalan? Mirip nggak? Karena kita nggak akan mati kalau sel kita masih sehat. Kalau sel kita utuh, nggak akan mati. Mau apapun juga kalau kekuatan iman kita. Karena yang bisa menguatkan sel kita cuma iman. Karena iman, sel ini hidup dari roh. Dan iman itu adalah roh. Makanya kita harus hidup dengan roh iman yang sama seperti siapa yang kita percaya. Amin. Roh iman, milikilah roh iman yang sama. Hidup kita karena roh. Dan untuk menghidupi roh itu, kita harus beriman. Dan caranya beriman, berimajinasi. Makanya dari awal saya sampaikan ke sini bahwa hidup kita setiap saat itu berimajinasi. Bapak Ibu duduk di situ berimajinasi. Saya berdiri di sini juga berimajinasi. Itu artinya apa? Kita diajak masuk ke dalam alam roh. Makanya kenapa Yesus selalu memberikan perumpamaan dalam pengajarannya. Apabila engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. 1000 rebah, 10.000 rebah. Itu imajinasi. Supaya apa? Supaya kita diajak masuk ke dalam roh. Jadi berimajinasi penting. Tapi jangan berimajinasi yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Imajinasikanlah gambarnya. Yehova Jireh, Alfa Omega, Juru Selamat, Dia batu karang. Sehingga dia, apa yang kita lewati, ini yang saya pakai juga imajinasi. Tetapi ini akan membuat kita entusiasme. Entusiasme itu hidup di dalam imajinasi tersebut. Itulah roh yang menghidupkan kita. Makanya nama juga penting. Daniel, Dan itu adalah hakim. El itu adalah hak. Allah adalah hakim bagi dia, menyerahkan diri dia kepada Allah untuk mengaturnya. Makanya orang-orang yang beriman tidak pernah takut menghadapi sesuatu bencana, masalah apapun juga, gunung masalah. Kenapa? Karena dia melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Karena oleh sebab itu ketika kita berimajinasi, kita membuat daya cipta, membuat yang ada menjadi tidak ada. Melihat yang tidak bisa terlihat oleh mata jasmani, ada. Menarik masa lalu, masa depan menjadi masa kini. Itu imajinasi. Jadi imajinasi adalah kunci kita untuk beriman. Selama ini saya nggak ngerti bagaimana kamu beriman sama Yesus. Gimana caranya? Ternyata cuma berimajinasi. Bapak Ibu takut dengan setan? Berimajinasi kan? Imajinasi. Makanya apa? Imajinasikan Tuhan terus. Berbicara sama Tuhan, dia ada di sini kok. Sebelah kanan. Dia memegang, dia tangannya begini, kita dibeginiin. Wow.
Nih, kalau ada orang sini, kayak cowok sama cewek. Cowok kan suka begini nih. Cuman tangannya mudah-mudahan nggak ini bener. Ini, terus tangan satu lagi Tuhan, yang lain ini. Dia memegang tangan kanannya dipegang begini. Wih, itu nggak ada ketakutan loh kalau Tuhan yang kasih kita. Amin. Coba Bapak pegang. Tepuk tangan untuk ini. Coba Bapak pegang sama Ibu, coba. Begini. Aman. Biar aku mati berdua. Iya, coba kalau sendiri-sendiri. Ketakutan. Saya aja punya ponakan, kalau dia pergi saya suka takut. Nggak tahu dia pas dia datang ke sini dari Makassar. Lanjut. Nah, Bapak lihat ada kode gambar itu. Sabar ya, saya mau bagikan karena belum tentu kita ketemu lagi. Tolong bagikan sama keluarga supaya semua memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saya tidak akan ini kan banyak, tapi kan waktunya. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Komjen Dharma Pongrekun tentang tatanan dunia baru atau New World Order. Nah, kiranya ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan membuat kita lebih was-was lagi, lebih jaga diri lagi, berjaga-jaga tentunya akan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang sedang terjadi di sekitar kita tentunya. Jadi itu tadi ya, itu adalah bagian ke-6 dari Tatanan Dunia Baru episode ke-6. Nanti kita akan sambung lagi videonya di episode yang ke-7 tentunya ya. Bersambung episode yang ke-7. Dan sekarang saya ingin menyapa para sahabat Terang Kemuliaan tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyapa beberapa sahabat Terang Kemuliaan. Di antaranya ada Marina John 5900, kemudian ada Martin Lende 7800, ada Geson Galaka Hewa 7189, ada Hence Bersyukur 563, kemudian ada Meria Mepol 2960, kemudian ada Meria Mepol sudah tadi, ada Stefanus Kaindung 2404 ya, kemudian ada Gim Hoparulan 6810, ada Yongkyong 6967. Kemudian ada Mira Klenusi 2216. Kemudian ada Ferry Bunga Payung 3767. Ada juga Meli Josiano 2741. Ada juga user Vivo Joding. Kemudian ada juga Peterapet ya, ini Peterapet 8932. Ada juga Herli Siralahi 596, kemudian ada David Ronaldo 273, kemudian ada Saimeran, Saimeran Taka 8479, kemudian ada Arkuki Basudara, ada Mantul Gogogo 884, kemudian ada Beni 6243. Baiklah, itu sahabat Terang Kemuliaan, sahabat-sahabat yang bisa saya sapa pada kesempatan kali ini. Dan saya berdoa buat kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap usaha kalian, baik itu studi maupun pekerjaan ya, diberikan kelancaran, sehat semuanya. Nah sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mendukung, yang support terhadap channel Terang Kemuliaan. Dukung terus pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan ini kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa berkembang dan bermanfaat dan menjadi berkat untuk orang banyak tentunya. Sahabat Terang Kemuliaan, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan juga rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kita bertemu lagi di episode ke-7 nanti ya, untuk materi tatanan dunia baru ini. Tuhan Yesus memberkati.